Oke, ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan buku besar pembantu utang dengan piutang dan buku besar utama. Nah, kita katakan yang pertama itu adalah untuk krediturnya, kita mengerjakan buku besar pembantu utang. Krediturnya itu adalah PT Hayuningrat. Dari mana kita bisa tahu ini PT Hayuningrat, Bu? Perhatikan kembali transaksi dan jurnal khusus. Lihat kepada siapa aja kita ada utang. Nah, alamatnya kita katakan ini Jalan ABC. Nah, silakan nanti kalian isi. Ini periodenya juga kalian isi. Nah, tanggalnya kita katakan itu ada di tanggal 1. Keterangannya kita buat membeli barang dagang. Nah, karena kan ini kan utang, berarti kita lihat kembali transaksi yang ada di jurnal, berapa utang kita di tanggal 1 untuk PT Hayuningrat. Oh, tanggal 2 ya, tanggal 2. Nah, utang kita berapa? 4.500.000. Maka kita tinggal pindahkan di sini tanggal 2 ya, Dek. Maaf, tanggal 2. Maka kita tinggal pindahkan di sini, utangnya tadi kan dikredit nih. 4.500.000. Kemudian di sini juga 4.500.000. Karena kan ini saldo. Nah, itu tuh tanggal 2. Kita lihat kembali tanggal berapa aja ada transaksi yang kaitannya dengan PT Hayuningrat. Nih, PT Hayuningrat, kita lihat kembali. 1, kemudian membayar pembelian ini tanggal 6 mengembalikan kepada PT Hayuningrat. Kita lihat lagi jurnal yang ada di tanggal 6. Tanggal 6 itu jurnal untuk jurnal umum. Nih, ada kan ini kan utang dagang. Maka kita pindahkan juga ke buku besar. Utang dagangnya berkurang sebesar 250.000. Maka kita bikin di sini 250.000 tanggal 6. Kita tuliskan di sini retur pembelian. Kemudian 200 karena dia di debit 50, maka ini saldonya kita isi dengan cara bagaimana? Berarti kan dia di kredit, ini di debit, berarti kan beda, maka kan harus kita kurangkan. Ini jika berbeda maka dikurangkan. 4.500.000 dikurangkan dengan 250, maka hasilnya adalah 4.150.000. Begitu seterusnya, dan berlaku hal yang sama kalau misalnya ternyata bukan hanya sama PT Hayuningrat kita berutang. Dan berlaku hal yang sama kalau kita mau mengerjakan buku besar pembantu piutang. Sekarang kita cek kemana lagi kita ada utang. Ini membeli kain kepada toko Dirgantara. Berarti akan muncul lagi kembali buku besar utang untuk nama toko Dirgantara. Begitu seterusnya untuk buku besar, pengerjaan buku besar. Kemudian untuk buku besar pembantu piutang. Kalau piutang berarti kan kita menjual secara kredit. Maka kita lihat kepada siapa kita menjual secara kredit. Mari kita lihat, kita ambil langsung jurnal penjualan. Nah, ini tanggal 5. Toko Jati Pamor. Maka di sini kita bikinkan nama debiturnya itu adalah Toko Jati Pamor. Nah, alamatnya kita bikin aja Jalan 123. Tuh. Oke. Nah, kita lihat kembali tanggal berapa yang ada kaitannya yang pertama kali dengan Toko Jati Pamor itu ada di tanggal 5. Maka kita tuliskan di sini tanggal 5. Keterangannya itu adalah penjualan kredit. Nah, kita lihat jurnal yang ada di tanggal 5. Piutangnya ada di debit sebesar 3 juta. Maka ini langsung kita isikan aja debit 3 juta, maka di sini juga 3 juta. Begitu seterusnya. Saya rasa kalian sudah bisa mengerti bagaimana cara pengerjaan buku besar pembantu utang dengan piutang. Nah, kemudian mengerjakan buku besar yang seperti ini, buku besar umum. Yang nggak jauh beda caranya. Kita hanya perlu mengingat kembali bagaimana tahapan dalam mengerjakan buku besar umum yang kemarin sudah pernah kita bahas di perusahaan jasa. Caranya yang pertama, tadi kan akun-akunnya kan sudah ada, akun-akunnya yang di PD ini, perusahaan dagang kencana ini, sumber kencana sudah ada. Nah, urutannya juga sudah saya kirimkan, maka yang pertama kali kalian tulis di sini adalah kas.
nomor akunnya nggak apa-apa dikosongkan. Nah, lalu kalian lihatlah transaksi yang di jurnal, ini tanggal berapa aja yang ada kaitan dengan kas. Yang pertama kan tanggal 1, posisinya di debit 700. Maka tinggal isi di sini tanggal 1. Ini transaksi tanggal 1 itu adalah transaksi penjualan tunai. Maka kita isi di sini penjualan tunai di debit 700. Di sini juga saldonya debit 700. Kemudian kita lihat lagi mana transaksi yang ada kaitan dengan kas. Oh, tanggal 4. Tanggal 4 dia ada di kredit sebesar 150.000. Maka kita tuliskan tanggal 4. Kita lihat dulu transaksinya itu membayar biaya angkut pembelian 150. Maka di sini tanggal 4. Kita tuliskan di sini biaya angkut pembelian di kredit 150. Maka saldonya berapa? Berarti kan di sini debit, di sini kredit. Berarti kan beda, berarti kita kurangkan. Maka nominalnya itu nanti jadi 550. Begitu seterusnya. Oke, saya rasa kalian sudah paham. Kalau belum paham, saya harap ini videonya bisa ditonton berulang-ulang. Terima kasih.